Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anna yawmakum hadha la yawmun 'azim 'azzamahu شرفا فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhana man ja'ala al-awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. ورفع للمؤمنين علما بالتكبير والتهليل والتحميد شعارا لهذا الدين وجعل أعظم شعائره حج بيت الحرم كحرمة الأمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ومسرة وضيافة للغني والفقراء والمساكين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير أمة السابقين ويتباهى الناس بها وعيد بعضهم بعضا قائلين من العائدين والفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن
سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الأبرار أجمعين أما بعد فيا معشر العائدين الفائزين إن يومكم هذا ليوم عظيم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للأولين والآخرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Masyarul muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita sekarang ini berada pada hari yang besar, hari yang agung, hari yang penuh berkah, yaitu hari Idul Adha yang populer dengan sebutan Idul Qurban atau Hari Raya Kurban. Maha besar Allah yang telah melimpahkan nikmat hidup dan kehidupan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di hari dan tempat yang mulia ini. Maha agung Allah, pencipta segala sesuatu, yang esa dalam wujud penguasaan, kegagahan dan keperkasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari raya Idul Adha ini ada 3 peristiwa besar lagi penting yang dijadikan momentum bersejarah bagi kehidupan umat manusia. Peristiwa pertama, secara serentak umat Islam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Bayangkan betapa banyak tempat yang digunakan untuk sholat umat Islam di jagat raya ini untuk sholat Idul Adha. Inilah momen aksi serentak yang melambangkan kesatuan dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa kedua, pelaksanaan ibadah haji di Madinah Makkahul Mukarramah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dan dilimpahi karunia Allah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah muktamar dunia yang dihadiri oleh berbagai bangsa, suku dan bahasa, berada di bawah kolong langit yang sama, pakaian yang sama, dan menyuarakan nada yang sama, takbir, tahlil dan tahlil. Suaranya membahana, seirama dan satu tujuan, yaitu menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hati siapa yang tidak akan bergetar mendengar pengalaman ibadah haji yang begitu panjang di kota Makkahul Mukarramah. Seluruh hari-hari kita suci selama melaksanakan ibadah haji menjadi ibadah. Seluruh langkah dan ucapan merupakan ibadah. Dalam suasana seperti ini, hati tercekam oleh keagungan dan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Segala persoalan di dunia ini segalanya menjadi kecil. Tidak ada yang patut dibanggakan, karena segalanya adalah kecil dan di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan dan ketampanan dalam beberapa saat saja dapat menjadi pudar karena kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Harta kekayaan yang melimpah ruah dapat sirna dalam sekejap. Pangkat, jabatan dan kebangsawanan akan jadi berarti dihadapkan dengan keagungan yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa yang menjadi motor penggerak kehidupan dapat dicabut kapan saja tanpa diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, apa yang mesti kita banggakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa masyarakat muslimin di masa Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa ketiga yang terjadi di hari Raya Idul Adha ini dan di hari-hari tasyrik berikutnya ialah bergelimpangannya hewan kurban berjuta-juta dan mengalirnya titisan darah tanda pengorbanan umat Islam. Biasanya titisan darah melambangkan kekejaman dan kebengisan. Namun peristiwa kurban umat Islam di hari Adha ini
dan hari-hari tasyrik berikutnya merupakan perwujudan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban itu merupakan ibadah, salah satu ibadah sosial yang melambangkan kasih sayang kepada sesama umat, bahkan rahmatan lil alamin. Peristiwa pengorbanan yang hebat dan dahsyat ini adalah berasal dari peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah Allah untuk mengorbankan putranya tercinta, bahkan satu-satunya putra yang ia miliki pada saat itu, yaitu Ismail alaihissalam. Kejadian ini Allah berikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Al-ayat yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah akan mendapati termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail adalah suatu ujian yang maha berat, suatu pengorbanan yang sangat dahsyat. Betapa Nabi Ibrahim merasa pergulakan besar yang berkecamuk di relung hatinya. Namun kemurnian cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada anak, istri dan apapun yang ia miliki. Dan disambut oleh putranya beliau Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran dan kepatuhan kepada Allah. Berkat ketulusan dan kekuatan iman Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail yang berkorban bukan hanya harta, benda, bahkan nyawa pun rela dikorbankan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang lalu menurunkan rahmat-Nya, sehingga sebelum pisau yang telah dipersiapkan diasah dengan tajam untuk menyembelih Ismail alaihissalam, Allah segera mencabut perintah penyembelihan itu dan menggantinya dengan seekor kibas atau domba sebagai kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang masalah rahimakumullah. Al-Imam Al-Lusi dalam mentafsirkan firman Allah tersebut di atas mengatakan bahwa orang yang akan berkorban harus memiliki kesabaran, kepatuhan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tahu diri bahwa ia adalah seorang hamba dan harta benda yang ada padanya adalah amanah Allah. Kapan tiba saatnya untuk dikorbankan, untuk diabadikan kepada Allah, untuk dimanfaatkan guna kepentingan agama, nusa dan bangsa, maka ia harus rela, ikhlas dan sabar mengorbankannya, sebagaimana kerelaan, ikhlasan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim dan putranya beliau Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah kisah pengorbanan itu mengalir dalam semua sejarah kemanusiaan. Sebab dalam semua sejarah itulah selalu adanya darah dan air mata. Tetapi hanya itulah yang mengantarkan setiap pribadi menuju muara kebesarannya. Lihatlah bagaimana putra Nabiullah Adam alaihissalam, Habil, mempersembahkan hewan terbaik yang ia miliki sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kedalaman takwanya. Dan lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengorbankan 950 tahun masa hidupnya untuk dakwah dan hanya mendapat 12 pasang pengikut. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam harus mengorbankan masa mudanya di dasar sumur yang gelap dan di dalam penjara yang begitu melelahkan. Dan lihatlah pula bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam melewati jalan terjal untuk menyampaikan dakwah dan hanya harus menghadapi seorang tagut besar yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun rahmatullahi alaih. Dan lihatlah bagaimana Ashabul Kahfi harus mengorbankan masa muda mereka dan meninggalkan kota mereka
demi mempertahankan agama mereka harus hidup di dalam gua selama lebih 300 tahun lamanya. Dan lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW harus berkorban demi dakwahnya sepanjang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan lihat pula bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, kaum muhajirin harus meninggalkan rumah dan tanah kelahiran mereka, anak istri mereka, dan harta benda mereka demi memakmurkan sayap, demi melebarkan sayap agama Islam di muka bumi. Dan lihatlah bagaimana orang-orang Ansari Madinah yang rata-rata miskin harus menampung saudara-saudara mereka yang datang tanpa apa-apa. Lalu lihatlah diri kita, apa yang sudah kita korbankan untuk agama dan bangsa ini. Hanya kita yang bisa menjawabnya. Untuk berkorban seekor domba pun kita masih bersembunyi di balik kata tidak mampu atau tidak dianggarkan. Padahal bisa jadi harga handphone, jam tangan, dan perhiasan menempel di tubuh kita harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga seekor hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlulah kita petik hikmah daripada Idul Adha ini, bukan hanya dari segi pengorbanannya saja, tetapi juga sebagai pembina kesatuan dan persatuan. Hal ini akan ternyata terlihat apabila kita layangkan pandangan kita dan pemikiran kita kepada lautan muslim berjuta-juta jumlahnya yang dari berbagai negara dan bangsa sedang melaksanakan ibadah di tanah suci Makkahul Mukarramah. Mereka berkumpul dengan satu tujuan, satu niat, satu i'tikad, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Akhirnya dalam kesempatan ini kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita semua diberikan taufik dan hidayah di melaksanakan tugas-tugas suci kita, dan mudah-mudahan kita semua dikaruniai panjang umur dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, memenuhi panggilan-Mu serta memohon ampunan dari-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami dan saudara-saudara kami yang belum pernah menginjakkan tanah suci Makkahul Mukarramah untuk menunaikan perintah-Mu, melaksanakan ibadah haji. Dan terimalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amal ibadah saudara-saudara kami yang mengerjakan ibadah haji. Sepulangnya mereka di tanah suci Makkah mendapat haji yang mabrur. Dan jadikanlah ya Allah kami semua menjadi insan qurbani yang selalu takwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina ibn Abdillah wa ala alihi wa man hada. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Wa idza qala muslimun wa idza qala muslimun wastami'u Allahumma turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin nazala al-baqarah wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Wal masjidil baitul muqaddas sabila. Fa man dakhalahu kana lil 'alamin. Ya Allah ya kunna aidina faizin wa adkhalna wa yakum zumrati ibadil sholihin al-muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahul hamd. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi 'ada 'alaina 'ida
وعلى كمال معظم الأركان الحج الأكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وهج واعتمر ووقف بعرفة والمشعر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد فيا معشر العيدين الفائزين اتقوا الله بالإعلان والإسرار واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم فأكثروا به من التكبير والصلاة على نبيكم المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار رضي الله عنه عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناقب التي لا تحصى ساداتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول بالأنوار وعمر الفاروق فاتح الأمصار وعثمان القاتل بالدار وعلي سيف الله على الكفار وعلى مبغضهم لعنة الله العزيز الجبار ومأواهم النار وبئس القرار وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا به طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات واجعل المودة سيمتنا بدل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على أوطاننا وانشر الروحة في بيوتنا واحفظ بأهلنا وارحامنا واكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة واكتب اللهم السلامة والعافية لنا ولعبدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين ورفع عنا وعن جميع المسلمين القحط والولاء والبلاء والفتن والطاعون والفحشاء والمنكر وصيب المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة كافة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة